semua kan? Nah, biar adik-adik semakin sukacita, kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Oke? Musik, Kak! Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini. Sebelum ibadah, kita akan berdoa. Nah, sebelum untuk berdoa, kita mau menyanyikan lagu Tanganku Ada Dua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah membangunkan di pagi hari ini. Kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Nah, adik-adik, biar kita supaya riang nih suasananya, mari kita berdiri semuanya. Ayo berdiri, jangan duduk. Kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Kami Puji dengan Riang. Oke, siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Adik-adik, ada yang lagi bersedih? Atau mungkin lagi nilainya jelek? Atau ada yang lagi sakit? Gimana dengan kakak-kakak? Kalau aku sih pastinya kangen banget melihat adik-adik ibadah hari Minggu di gereja. Nah, adik-adik, walaupun kita masih dalam masa pandemi, Tuhan itu nggak pernah lupa loh sama kita, nggak pernah lupa sama adik-adik, nggak pernah lupa sama kakak-kakak, dan juga nggak pernah lupa sama semua orang. Oke, kalau gitu kita nyanyi lagu Tuhan Tidak Lupa. Musik kan?
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Musik! Adik-adik, pelayanan firman pada hari Minggu ini akan dibawakan oleh Kak Kak Fendra. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Kak Fenda di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik gimana kabarnya? Masih semangat kan? Pasti dong semangat, walaupun masih harus belajar dari rumah, ibadah hari Minggu pelayanan anak dari rumah. Tapi adik-adik harus tetap semangat biar imunnya kuat. Kak Fenda pun udah setahun loh kerja dari rumah, nggak kemana-mana, tapi Kak Fenda selalu tetap semangat. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab dan belajar bersama yang terdapat di dalam Esra. Kitab Esra ini ada di Perjanjian Lama. Ayo adik-adik buka Alkitab Esra 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau sudah ketemu, adik-adik taruh pembatas atau pita dan biarkan Alkitabnya terbuka karena kita akan berdoa. Udah ketemu adik-adik? Esra 1 ayat 1 sampai dengan 5. Oke, kita akan berdoa. Sebelumnya kita menyanyi lagu Lipatlah Tangan. Oke kakak. Karena kami selalu merasakan cinta kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun masih harus secara online, kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca Alkitab dan akan belajar bersama. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang akan kami baca dan belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca bersama-sama Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia.
segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka bergemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik, adakah di antara adik-adik yang sudah mengenal tokoh Ezra? Tokoh Ezra itu siapa ya? Nah, adik-adik, Ezra adalah seorang pemimpin yang saleh. Pemimpin yang saleh itu adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan selalu menuruti perintah Tuhan. Nah, si Ezra ini juga adalah seorang imam dan seorang ahli kitab Taurat. Nah, adik-adik, Ezra diperintahkan oleh Raja Persia untuk memimpin bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan kembali ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem, membangun rumah tempat tinggal, dan membangun rumah ibadat. Nah, jadi tugas Bapak Ezra itu nggak gampang loh adik-adik, membangun rumah ibadat. Nah, adik-adik, ada yang sudah pernah melihat rumah ibadat yang dibangun? Apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, biasanya kan adik-adik untuk membangun agar supaya rumah ibadat atau gereja itu kuat, dibutuhkan batu bata, dibutuhkan air, dibutuhkan semen, dibutuhkan pasir, apalagi ya, dibutuhkan kayu, dibutuhkan besi, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi tidak semua orang Israel juga punya keahlian untuk membangun. Jadi Ezra ini sangat dibutuhkan untuk memimpin mereka dalam pembangunan. Nah, rumah ibadat itu dibangun untuk apa ya adik-adik? Rumah ibadat itu adalah gereja, seperti kita gereja Galilea. Dibangun untuk apa? Ayo, pasti adik-adik semua sudah tahu ya, gereja itu adalah tempat untuk beribadah dan melayani. Nah, adik-adik, kita pun, adik-adik dan Kak Venda dipanggil untuk ikut membangun gereja, dipanggil untuk ikut berkarya. Nah, kita kan sudah punya gedung gereja Galilea ya. Jadi membangun gedung itu, membangun gereja itu bukan hanya fisiknya adik-adik, tapi juga membangun kehidupan orang-orang yang ada di gereja. Kita semua, adik-adik, Kak Venda itu dipanggil untuk ikut membangun gereja dengan cara membangun kehidupan. Nah, membangun kehidupan itu seperti apa? Membangun kehidupan itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita mau menuruti perintah Tuhan Yesus. Caranya gimana? Dengan rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Nah, adik-adik, kalau kita tidak baca Alkitab, dari mana kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Nah, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita pun dipanggil untuk turut membangun gereja, turut berkarya dengan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang mau menuruti perintah Tuhan Yesus? Ayo,
saya, siapa lagi nih? Kak Venda juga mau ya mengikuti perintah Tuhan Yesus dengan cara rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kalau adik-adik mau mengikuti perintah Tuhan Yesus, pasti adik-adik diberkati Tuhan Yesus dan dimampukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar tentang tokoh Esra, nah kali ini Kak Venda akan menyampaikan aktivitas adik-adik untuk minggu ini. Adik-adik akan membuat rekaman video sambil menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja yang terdapat di dalam Kidung Ceria 185. Adik-adik boleh mengikuti gerakan yang kakak-kakak tadi bawakan, atau kalau ada yang sudah lupa, adik-adik boleh berkreasi ya. Boleh minta bantuan mama atau papa ya. Nanti videonya bisa dikirim ke kakak-kakak. Ditunggu ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita nyanyi bersama-sama lagu Aku Gereja dan Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang kami baru pelajari bersama. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang mau turut membangun kehidupan dengan cara menjadi anak-anak yang menuruti perintah Tuhan Yesus, yang rajin membaca Alkitab dan juga rajin berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dan orang tua kami. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam melewati atau menghadapi pandemi COVID. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, pendeta, para presbiter, seluruh pelkat, dan Yependik di dalam tugas sehari-hari. Biarlah Tuhan, Bapak Pendeta, para presbiter, dan semua boleh tetap berkarya, tetap melayani, walaupun semua serba online. Kami berdoa Tuhan untuk program yang sudah dibuat. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kami semua untuk terus berkarya. Program-program ke-6 Pelkat, program Yapendik, dan program PPARP, biarlah Tuhan Yesus mau turut campur tangan. Di tengah-tengah kesulitan kami karena COVID ini, biarlah gereja kami boleh terus berkarya dan terus membangun. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi, para menteri, dan pemerintahan baik di provinsi, kabupaten, dan sampai ke desa-desa. Tuhan Yesus menolong kami, menolong pemerintah kami di dalam mengambil kebijakan Tuhan. Sekarang ini pemerintah sedang melaksanakan vaksin massal. Biarlah Tuhan, vaksin ini boleh juga membantu kami dalam mengatasi COVID-19. Tuhan Yesus,
untuk keamanan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus juga menolong. Tuhan Yesus beserta agar supaya bangsa dan negara kami selalu dalam keadaan yang aman dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang akan kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui papa mamanya agar ditransfer ke rekeningnya gereja. Mari kita memuji Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, kiranya dapat berguna bagi gerejamu dan juga untuk seluruh kegiatan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jadilah pelaku firman Tuhan dengan cara mau membangun dirinya dengan mengikuti perintah Tuhan Yesus, rajin baca Alkitab, dan rajin berdoa. Adik-adik, dalam menjalani kehidupan sehari adik-adik, adik-adik juga harus tetap menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, makan makanan bergizi, menjaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 289 Yesus Kawan Anak-anak. Musik. Juga kawanku
kami sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan Yesus terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah.